Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-171, dengan judul Membunuh Setan Ganda. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming mengangkat bahu dan tidak menanggapi. Dia berkonsentrasi menuangkan esensi sejatinya ke dalam bola hitam. Bola hitam itu seperti lubang tanpa dasar. Meskipun itu sudah menelan energi yang sangat besar, itu masih tidak memberikan respons apapun. Perlahan, lelaki botak itu mulai terengah-engah seolah-olah kesulitan bernapas, dan lelaki berwajah monyet itu juga memerah dan berkeringat. Namun, Lin Ming dengan kemampuan restoratif ekstrim dan ketahanannya tampak paling santai, tetapi saat dia memutar esensi sejatinya, di permukaan dia tampak agak merah dan sedikit lamban. Sedikit lagi, kita hampir sampai, kata pria berwajah monyet. Bola hitam mulai memancarkan cahaya redup dan seluruh ruangan mulai bergetar. Dengan suara gemuruh yang dalam, pintu ke Sorcerer Pagoda akhirnya terbuka. Pagoda giok warna-warni yang luar biasa yang bersinar dengan cahaya susu muncul di depan tatapan kagum semua orang. Hahaha. Pria berwajah monyet melihat Sorcerer Pagoda dan mulai tertawa liar. Lin Ming diaduk. Pagoda ini tampak agak mirip dengan Seven Treasures Exquisite Pagoda yang dia masuki selama waktunya di ujian masuk Seven Profound Martial House. Kami akhirnya berhasil. Hahaha. Pria botak itu dengan tidak sabar menggosok kedua tangannya. Kakak, ayo masuk bersama. Baik. Mari kita lihat siapa di antara kita dua bersaudara yang bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi, sebelum itu, ada sedikit masalah yang harus kita tangani. Petik 2. Pria berwajah monyet itu menoleh ke Lin Ming, tersenyum, tetapi dalam senyuman itu terkandung niat membunuh yang liar. Aku menyuruhmu pergi, kenapa kamu tidak pergi? Nai dengan cemas bertanya pada Lin Ming melalui transmisi suara esensi sejati. Dia bingung, apakah anak laki-laki ini idiot? Lin Ming menjawab, alasan saya datang ke sini adalah untuk kekuatan sorcerer, tetapi juga karena saya ingin membantu Anda. Saya baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu, bahwa meskipun Anda memiliki bak Fatebound Heartcruise, Anda berdua mungkin tidak bisa melarikan diri dari sini hidup-hidup. Petik 2. Apa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan? Nai merasa luar biasa. Apakah Lin Ming benar-benar ingin berurusan dengan kedua orang ini? Dia adalah seorang seniman bela diri tahap altering muscle saat mereka berada di tahap puncak bone forging. Ada perbedaan dalam kultivasi 1,5 tahap. Bukan hanya itu, tapi ada dua. Pria botak dan pria berwajah monyet berjalan di sekitar sisi kanan dan kiri Lin Ming, mengelilinginya. Adik kecilmu, kamu telah bekerja terlalu keras. Lin Ming telah berlutut, dan menarik napas panjang seolah-olah dia telah terkuras semua kekuatannya. Dia menggunakan sikunya untuk menyeka keringatnya dan berkata, kalian berdua kakak laki-laki terlalu baik. Karena Anda telah berurusan dengan begitu banyak binatang buas, Anda berdua yang bekerja paling keras. Aku baru saja melakukan perjalanan untuk menemani kalian berdua. Petik 2. Dalam postur ini, dia tampak seperti korban idiot yang tidak menaruh curiga. Namun, kekuatan jiwanya telah mengunci setiap tindakan dan gerakan kedua pria itu. Sambil membungkuk, jarinya sudah menelusuri cincin spasialnya. Karena itu adalah dua seniman bela diri bone forging puncak melawan satu di tahap altering muscle. Pertama-tama dia akan meminta mereka menurunkan pertahanan mereka, dan kemudian mencoba membunuh satu dalam satu pukulan. Yang lain yang perlahan bisa dia lawan. Sebaliknya, jika dia gagal untuk langsung menjatuhkan yang pertama, maka keduanya akan waspada penuh, dan bahkan mungkin melarikan diri secara terpisah. Dengan begitu banyak kemungkinan jebakan di Sorcerer Holy Land, akan terlalu merepotkan untuk memburu mereka di sini. Tidak hanya itu,
Tetapi karena pria berwajah monyet itu memiliki serangga penghancur lemak di dalam dirinya, mencoba untuk mengatasinya akan jauh lebih rumit. Pria berwajah monyet itu berkata sambil tersenyum, "Adik kecilmu, kamu lihat di mana kita berada, ada banyak jebakan yang berlapis-lapis di atas satu sama lain. Tempat ini jauh di bawah tanah, tenang dan aman. Ini seperti kuburan alami." Petik 2. Lin Ming tersentak, tampak bingung, "Apa yang Anda maksud dengan mengatakan itu?" "Apa yang saya maksud? Hehehe, maksudku karena pemandangan di sini begitu indah, maka kami bersaudara akan membiarkanmu beristirahat dengan aman di sini selamanya." Saat pria berwajah monyet itu mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi sedih. Dia mencengkeram kapak pendek di punggungnya, dan sudah pindah untuk memenggal kepala Lin Ming. Pada saat yang sama, pria botak itu juga mengambil tongkat di punggungnya dan menyapu ke pinggang Lin Ming. Kedua serangan tandem ini langsung menutup kemampuan Lin Ming untuk menghindar ke segala arah. Nasui berteriak dengan waspada, "Mati!" Saat kapak pria berwajah monyet itu membelah, pada saat itu, bentuk Lin Ming tiba-tiba menghilang. Engah! Gada pria botak itu baru setengah jalan, ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin yang menusuk di dadanya. Benda perak berkilauan menonjol dari dadanya. Dia menatap kosong ke objek ini. Itu adalah ujung tombak panjang. Meski ada darah di atasnya, darah itu tidak menempel di ujung tombak. Sebaliknya, itu mengalir di sepanjang punggung tombak sebelum berkumpul menjadi tetesan merah tua dan menetes ke lantai. Drip drip drip. Di ruangan yang sangat sunyi, suara darah yang menetes ke lantai sangat menusuk. Pria berwajah monyet itu masih memiliki ekspresi galak. Dia tidak bisa menanggapi perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba. Kakak kedua, kamu. Aku, pria botak itu mengulurkan tangannya seolah-olah dia mencoba untuk menggapai sesuatu, tapi matanya secara bertahap menjadi lebih kendur. Peng! Kemudian terdengar suara ledakan dan tubuh pria botak itu meletus menjadi semburan kabut berdarah. Pada saat itu, 5.000 filamen esensi sejati telah menghancurkan organnya dan benar-benar menghancurkan semua tulang dan ototnya. Mayat pria botak itu tercurah ke tanah seperti lumpur. Di belakangnya adalah Lin Ming, tidak memperlihatkan apa-apa selain ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Pria berwajah monyet itu sangat terkejut. Melihat wajah Lin Ming, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang asing yang menakutkan. Meskipun tampaknya tidak mungkin untuk menghindari kedua serangan sekaligus, dia telah muncul seperti hantu di belakang pria botak dan membunuhnya dengan satu tusukan tombak. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kultivasi anak laki-laki pada tahap mengubah otot? Pria berwajah monyet itu mulai gemetar ketakutan. Apakah pemuda ini benar-benar manusia? Atau apakah dia semacam monster iblis? Dalam legenda, dikatakan ada makhluk jahat yang bisa mengambil wujud manusia. Makhluk gelap ini bisa terbang sesuka hati, dan membunuh sesuka hati. Mereka adalah eksistensi yang menakutkan. Tidak terlalu jauh, Nai telah melihat semuanya. Dia telah melihat Lin Ming langsung menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang pria botak itu. Namun, dia tidak dapat dengan jelas melihat jejak Lin Ming. Siapa dia? Nai menahan napas, apakah ini benar-benar anak laki-laki berumur 15 tahun? Pria berwajah monyet itu menggenggam kapak pendeknya, seluruh tubuhnya dengan cepat memutar esensi sejati. Dia perlahan mundur, dahinya sudah meneteskan keringat. Dia tidak tahu apakah Lin Ming menyembunyikan kultivasinya atau tidak atau rahasia lain apa yang dia miliki. Melihat gerakan hantu Lin Ming, pria berwajah monyet itu sudah menyadari bahwa tidak ada gunanya melarikan diri, dia hanya akan mati lebih cepat. Lin Ming memegang tombak lunak mendalam yang berat. Meskipun serangan terakhir itu tampak seolah-olah dengan mudah membunuh pria botak itu, kenyataannya adalah karena pria botak itu telah menurunkan kewaspadaannya,
dan tidak menggunakan banyak esensi sejati untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa Lin Ming begitu mudah berhasil. Namun sekarang, pria berwajah monyet itu sangat waspada. Dalam situasi kritis hidup atau mati ini, Lin Ming masih bisa membunuhnya, tetapi dia harus berusaha. Jangan bunuh dia. Pada saat ini, pikiran Lin Ming bergema dengan transmisi suara esensi sejati Nai. Seolah-olah Lin Ming tidak mendengar. Dengan konsep angin di punggung ini, jarak kecil ini sepertinya telah kehilangan semua makna. Sebuah tombak melesat, petir menyambar. Dentang. Pria berwajah monyet itu menggunakan kapak pendeknya untuk menangkis tombak. Namun, ular listrik yang mengelilingi tombak panjang itu seperti serangga yang mengebor ke tubuh lelaki berwajah monyet itu. Saat itu juga, seluruh tubuhnya lumpuh. Ini adalah kekuatan jiwa guntur. Kekuatan dewa sesat, buka. Lin Ming berteriak. Dengan sapuan tombaknya, flow yang diaktifkan seperti silet. Esensi sejati yang bergetar itu seperti air pasang yang menyembur ke segala arah. Pada saat itu, pria berwajah monyet itu telah lumpuh, tetapi insting bertahan hidupnya muncul. Dia dengan kejam menggigit ujung lidahnya dan dengan paksa memulihkan mobilitasnya. Dia sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk menangkis pukulan ini. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan bertarung melawan Lin Ming. Kapak pendeknya tiba-tiba menyerang Lin Ming dengan kejam. Engah. Tombak panjang itu melesat melewati paha pria berwajah monyet itu. Dengan arus seperti sutra yang dikombinasikan dengan kekuatan ledakan dari kekuatan dewa sesat, kaki pria berwajah monyet itu hancur saat dagingnya berubah menjadi bubur dan tulangnya hancur. Namun pada saat ini, kapak pemotong mendekati kepala Lin Ming. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Lin Ming meninju. Dia benar-benar berencana untuk menggunakan daging dan darah tubuhnya untuk melawan kapak harta karun dengan esensi sejati dituangkan ke dalamnya. Peng! Kapak itu dipantulkan dengan menggetarkan esensi sejati. Dan tinju Lin Ming tidak terluka. Ini, apa? Mata monyet berwajah pria itu melebar pada pemandangan yang tak terpikirkan ini. Apakah ini kekebalan? Saat dia memikirkan ini, dia sudah dikirim terbang ke atas. Tubuh bagian bawahnya sudah kehilangan semua perasaan. Melihat ke bawah, dia bisa melihat kakinya masih di tanah, dan kakinya telah benar-benar hancur. Ah ah ah. Wajah monyet itu berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti karung rusak karena jatuh dan menghantam tanah, darah mengucur di mana-mana seperti air mancur. Tidak, jangan bunuh aku. Jika aku mati, gadis kecil itu juga mati. Petik 2. Seolah-olah Lin Ming tidak peduli. Dia menyeringai seperti iblis, dan mengguncang tombaknya. Apa menurutmu aku peduli? Kamu, bagus. Karena bagaimanapun aku akan mati, maka ayo kita mati bersama. Pria berwajah monyet itu mengatupkan giginya, bersiap untuk melepaskan meridiannya dan bunuh diri. Namun pada saat ini, Lin Ming seperti hantu yang muncul di sisinya, telapak tangannya sudah jatuh. Pemotong pulsa. Engah. Telapak tangan Lin Ming menghantam dada pria berwajah monyet itu. Esensi sejati yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif mengamuk di meridian pria berwajah monyet, dan benar-benar memutar dan menghancurkan semua meridian. Ah! Pria berwajah monyet itu menjerit sedih. Yang membuat heran dan cemas, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memanggil esensi sejati di dalam tubuhnya. Seolah-olah suatu kekuatan misterius telah membubarkan semua keinginannya, itu sama sekali tidak mendengarkan sinyalnya. Kamu ingin kehilangan meridianmu. Lalu mengapa saya tidak membantu Anda? Lin Ming menarik telapak tangannya. Karena pulskating palem adalah keterampilan bela diri yang lemah, itu tidak memiliki banyak nilai dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu digunakan oleh sesepuh perkasa itu untuk menyiksa musuhnya. Bagaimana keterampilan bela diri seperti itu memberi musuh kesempatan untuk bunuh diri?
Keterampilan bela diri ini akan menyebabkan musuh kehilangan semua keterampilan mereka dan mereka akan menjadi seorang kasim. Tidak hanya itu, mereka kemudian akan dipenjara dan disiksa tanpa henti. Seseorang tidak bisa mengemis seumur hidup, dan bahkan tidak bisa mengemis kematian. Dalam sepersekian detik dari saat lampu listrik menyala, Nai menjadi ketakutan dan terkejut tanpa perasaan. Dia mengira Lin Ming benar-benar berencana membunuh pria berwajah monyet itu, tetapi tampaknya tidak menggunakan metode yang tidak diketahui. Dia telah mengambil kendali penuh atas situasi. Dia menghembuskan napas yang tidak dia ketahui sedang ditahannya. Dia menatap Lin Ming lagi, matanya dipenuhi dengan emosi yang sangat kompleks. Siapa anak muda ini? Kultivasinya hanya pada tahap mengubah otot, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini. Dia telah melompat melewati penghalang perbedaan 1,5 tahap dalam kultivasi dan bermain dengan seniman bela diri Bon Forging ini seolah-olah mereka hanyalah mainan di tangannya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri dengan menghancurkan meridian mereka sendiri. Bahkan seorang seniman bela diri periode kondensasi puls tidak akan bisa mencapai ini. Nai belum pernah mendengar tentang kejeniusan atau bakat di alam gurun selatan yang memiliki kemampuan tempur yang luar biasa semacam ini. Ini termasuk kepala suku generasi pertama suku Na. Jika dia benar-benar berusia 15 tahun, maka pencapaiannya di masa depan akan menjadi tidak terbatas. Pria ini, potensinya terlalu mengkhawatirkan. Jika dia mendapat bantuannya, selain warisan yang belum ditemukan dari tanah suci bertuah, itu tidak mungkin untuk menciptakan kembali suku Na. Memikirkan ini, Nai tersentak, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengapa dia mungkin membantunya? Episode ke-172, dengan judul Kebencian Nai. Langsung ke dalam alurnya. Pria berwajah monyet itu benar-benar jatuh ke lantai. Bibirnya bergetar, dia mencoba mendorong lengannya ke belakang untuk menyembunyikan dirinya. Tidak hanya dia kehilangan kedua kakinya, tetapi esensi sejati di dalam tubuhnya bocor. Yang disebut bunuh diri penghancuran meridian hanyalah menggunakan esensi sejati di dalam tubuh seseorang untuk menghancurkannya. Sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikan pergerakan esensi sejatinya, gagasan bunuh diri hanyalah mimpi yang jauh. Lin Ming mengeluarkan beberapa ramuan obat penguat darah senilai beberapa ratus tael emas dan menghancurkannya bersama-sama, sebelum menaburkan jus ke kaki pria berwajah monyet itu. Pendarahannya tiba-tiba berhenti. Dia tidak ingin pria berwajah monyet itu mati karena kehilangan banyak darah. Kamu, apa yang kamu rencanakan untuk aku lakukan? Pria berwajah monyet itu berkata dengan suara gemetar. Dia sekarang tidak lebih dari daging di atas balok pemotong, siapapun bisa melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Lin Ming melirik Nai dan berkata, karena Anda memberikan racun, apakah Anda memiliki sarana untuk menyembuhkannya? Nai terdiam sesaat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya punya cara. Kalau begitu ke sini. Saya tidak berpikir Anda ingin memelihara monyet berkaki patah selama beberapa tahun ke depan. Petik 2. Nai diam-diam berjalan ke pria berwajah monyet. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan belati dari ikat pinggangnya. Pada saat ini, hati pria berwajah monyet itu seperti bara api yang berubah menjadi abu karena putus asa. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu sebelumnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa menunggu saat kematiannya. Nasui, pergilah. Nai tiba-tiba berkata. Ya, kata Nasui, dan dengan patuh berbalik. Adegan yang baru saja terjadi ini terlalu mengejutkan hati gadis kecil ini. Lin Ming samar-samar menyadari niatnya. Dia berbicara kepadanya melalui transmisi suara esensi sejati, tempat ini sudah peringkat dengan bau darah. Apakah kamu tidak ingin adik perempuanmu melihat?
Saya pikir dia akan mengalami adegan seperti ini cepat atau lambat. Petik 2. Nayi terdiam beberapa saat, sebelum berkata, aku harap dia tidak akan pernah mengalami ini lagi. Baik, bagaimana rencana Anda untuk menyembuhkan racun ini? Petik 2. Nayi berkata, tidak ada cara khusus. Aku hanya bisa mengeluarkannya sebelum dia mati. Petik 2. Saat Nayi mengatakan ini, pisaunya telah menembus dada pria berwajah monyet itu. Belati kecil itu bukanlah harta karun, tapi masih sangat tajam. Itu bisa memotong dada pria itu seperti tahu. Hanya ada suara irisan saat dada pria berwajah monyet itu terkoyak. Pria berwajah monyet itu berteriak saat dia berjuang keras. Namun, dia sudah kehilangan semua seni bela dirinya dan diambang kematian. Bagaimana dia bisa bertahan melawan Fitzgerald Training Nayi? Nayi meraih belati, dan dengan susah payah, membelah dada pria berwajah monyet itu. Belatinya menembus jantung pria yang masih berdetak kencang, dan darah meletus seperti air mancur saat memercik kemana-mana, termasuk wajah Nayi. Namun, dia hanya berkedip, dan tidak menyeka darah dari wajahnya. Dia mengulurkan tangannya ke otot tebal di dinding jantung, dan mengeluarkan kutu penghancur jantung. Bahkan Lin Ming, yang telah mengalami banyak adegan berdarah dalam arai 10.000 pembunuhan, tidak bisa berkata-kata saat dia memandang dengan keheranan. Gadis kecil ini benar-benar kejam. Karena kumbang emas kecil itu masih berlumuran darah, Nayi dengan cepat meletakkannya di lengannya sendiri. Saat ini, pria berwajah monyet itu masih terbaring di tanah, bergerak-gerak. Meskipun manusia memiliki banyak titik vital, jumlah titik mematikan yang akan mengakibatkan kematian instan adalah satu, itulah otaknya. Jika otaknya hancur, maka seseorang akan langsung mati. Adapun poin penting lainnya, kematian akan memakan waktu cukup lama. Misalnya, jika jantungnya hancur, maka seseorang masih bisa hidup sekitar 10 detik. Nayi menggunakan waktu 10 detik ini untuk mengeluarkan kutu penghancur jantung yang terikat dan menempatkannya di dalam tubuhnya sendiri. Sekarang bak telah ditukar ke host baru, tidak masalah apakah host lama itu hidup atau mati. Setelah menyelesaikan ini, Nayi berdiri, wajahnya sedikit pucat. Lin Ming mengeluarkan handuk dari cincin spasialnya dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Nayi berbisik. Dia menyeka rambut dan wajahnya yang telah disiram darah. Ketika Lin Ming melihat Nayi berjongkok di sudut gelap menyeka dirinya, dia berpikir bahwa dia seperti kucing kecil yang menjilati lukanya setelah cedera. Di belakang gadis ini, mungkin ada cerita yang tidak diketahui. Lin Ming berkata, saya ingat bahwa Anda mengatakan Anda memiliki 2 sumpah yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah melindungi kehidupan adik perempuan Anda dan membiarkannya hidup damai. Apakah yang lain membalas dendam untuk orang tuamu? Petik 2. Nayi tidak menjawab. Dia terus menyeka darah dari tubuhnya. Handuk putih bersih asli itu sekarang telah diwarnai dengan warna merah tua. Maafkan saya, kata Lin Ming. Tidak, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, maka saya khawatir kami tidak akan lolos dari bencana ini. Petik 2. Saya benar-benar ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang sebenarnya kepada Anda. Tanah suci Sorcerer ini adalah daerah terlarang suku Anda. Cara saya datang ke sini tidak mulia atau benar, dan saya menggunakan Anda. Nayi berkata, kamu dan aku belum pernah bertemu, jadi kamu tidak memiliki kewajiban untuk membantuku. Adapun tanah suci bertuah ini, sukuku telah musnah, jadi apa gunanya mempertahankan tanah suci ini? Petik 2. Mendengar ini, Nayi menghela napas. Berbicara tentang tanah suci bertuah, Lin Ming sebenarnya memiliki pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Apakah setiap suku memiliki pagoda bertuah? Nayi berkata, tidak. Awalnya ada 72 pagoda sorcerer.
Dikatakan bahwa penyihir meninggalkan 72 pagoda penyihir sebelum dia terbang ke bintang dan memasuki dunia penyihir. Nah, karena berbagai alasan, seperti perang, atau bencana banjir, atau gempa bumi dan gunung berapi dan hal semacam itu, ada 7 pagoda bertuah yang telah hilang. Sekarang tinggal 65 yang tersisa. Jadi seperti ini, Lin Ming berspekulasi bahwa yang disebut sorcerer sebenarnya adalah sesepuh perkasa yang tangguh. Yang disebut terbang ke bintang-bintang hanyalah sesepuh perkasa yang bepergian ke suatu tempat di dalam alam dewa. Bisakah kamu memberitahuku apa kekuatan dari sorcerer itu? Nai berkata, kekuatan dari sorcerer adalah membantu seniman bela diri menerobos batasan mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Untuk setiap orang, mereka hanya dapat memasuki pagoda bertuah sekali. Tetapi, karena kekuatan terbatas dari sorcerer, semakin rendah kultivasi seorang seniman bela diri, semakin banyak kultivasi mereka akan ditingkatkan. Jika kultivasi seseorang terlalu tinggi, maka peningkatan kekuatan mereka akan relatif kecil. Petik 2. Tapi di sisi lain, seorang seniman bela diri yang budidayanya terlalu rendah akan kesulitan melewati cobaan sang penyihir. Jadi, usia terbaik untuk masuk adalah 16 tahun. Setelah penyihir mencapai usia 16 tahun, mereka akan dapat memasuki pagoda bertuah dan mendapatkan warisan dari sorcerer. Petik 2. Penjelasan jelas Nai membuat Lin Ming agak terkejut. Seolah-olah dia tidak keberatan jika dia akan memasuki pagoda bertuah, jadi dia telah menjelaskan dengan sangat detail. Setelah hening beberapa saat, Lin Ming berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin menerima kekuatan dari sorcerer. Petik 2. Nai berkata, saya tahu. Jika tidak, Anda tidak akan bermain bodoh untuk waktu yang lama. Anda juga takut ada misteri di dalam yang sengaja saya sembunyikan dari Anda, sehingga Anda akan jatuh ke dalam perangkap tertentu. Betul sekali, Lin Ming dengan jujur berkata. Nayu menurunkan kerah bajunya, dan melepaskan liontin yang selama ini dia simpan. Tidak jelas terbuat dari apa liontin ini, tetapi tampaknya dibuat dari semacam logam. Di ruang gelap, itu masih mengeluarkan cahaya lembut samar seolah terbuat dari batu giok. Liontin itu berbentuk mata, seperti pola mata di pintu sorcerer pagoda. Nai berkata, ini adalah kunci dari sorcerer, itu adalah peninggalan suci suku saya yang paling suci. Dengan itu, Anda dapat membuka cobaan sang penyihir. Jika tidak, Anda hanya dapat masuk ke tingkat ketiga dari pagoda. Petik 2. Lin Ming sedikit tertegun, dan memandang Nai dengan heran. Di ruang gelap, mata Nai tampak bersinar seperti bintang di langit malam, dan mengalir dengan cahaya yang sangat terang. Di tangan lembutnya yang masih berlumuran darah, kunci sorcerer tergantung di ujung jarinya, dan memancarkan cahaya samar seperti giok. Saat ini, Lin Ming diajukan dengan rasa percaya yang tak bisa dijelaskan padanya. Dia berkata, jika kamu tidak memberi tahu saya tentang kunci sorcerer ini, maka saya tidak akan tahu. Apa yang Anda katakan beberapa saat yang lalu tidak salah. Anda dan saya belum pernah bertemu, jadi Anda juga tidak memiliki kewajiban untuk membantu saya. Apalagi, pagoda bertuah ini adalah tanah terlarang suku Anda. Kenapa kamu memberitahuku tentang kunci sorcerer? Petik 2. Nai berkata, aku ingin kamu membantuku membunuh seorang pria. Musuh hidupmu yang membunuh orang tuamu. Iya, segera setelah musuh ini disebutkan. Mata Nai bersinar dengan kebencian yang ekstrim dan niat membunuh, bahkan Lin Ming mendapati dirinya sedikit terkejut dengan tampilan yang mengerikan ini. Orang ini adalah jenderal besar suku cacing api. Namanya Ciguda. Suku cacing api benar-benar memusnahkan sukuku. Orang tua saya adalah guru suku Na yang mengajarkan ajaran penyihir. Setelah penghancuran kuil bertuah, ayahku dibunuh oleh Ciguda,
dan ibuku, berbicara di sini, Nai menarik napas dalam-dalam. Mata obsidiannya bersinar dengan aura pembunuhan yang cemerlang, dan sudut mulut polosnya bergerak-gerak. Melihat ini, Lin Ming menduga bahwa itu mungkin pelecehan seperti pemerkosaan. Tapi dia tidak mengharapkan kata-kata Nai selanjutnya, dan terkejut karenanya. Nai mengatupkan giginya. Kebencian membasahi suaranya saat dia berkata, ibuku diperkosa oleh Ci Guda dan anak buahnya, lalu dia dimakan. Dimakan. Lin Ming menelan ludah, memastikan bahwa dia tidak salah paham. Nai melanjutkan, suku cacing api adalah suku kanibal. Di Gurun Selatan, ada suku yang memperlakukan manusia sebagai makanan, mereka akan memperlakukan tawanan sebagai makanan, dan mereka terutama memakan orang kafir. Kami percaya pada penyihir, dan menganggap mereka yang percaya pada samanisme sebagai musuh bebuyutan kami, jadi mereka juga menganggap kami sebagai penyembah berhala. Lin Ming menemukan ini sulit untuk diterima. Dia telah mendengar sebelumnya dari pemerintah bahwa mereka tidak bermoral dan jahat, dan rakyat jelata pernah memakan bahkan anak-anak orang lain. Namun, ini terjadi di zaman kuno. Dia tidak menyangka bahwa dia secara pribadi akan mengalami hal seperti itu dalam periode waktu ini. Nai berkata, pengawal ibuku mempertaruhkan nyawanya dan berani mati untuk mengumpulkan mayat ibuku dan memasukkannya ke dalam peti mati. Saat terakhir kali aku melihat ibuku, tubuhnya sudah tidak lengkap. Karena dia telah direbus, rambutnya benar-benar rontok, dan tubuh serta wajahnya penuh dengan bekas gigi. Satu kaki dan satu lengan telah terkoyak, dan tidak ada yang tersisa kecuali tulang yang patah. Semakin lama Nai berbicara, semakin tenang dia. Seolah-olah semua kebencian dan penderitaannya telah dikumpulkan dan ditahan di dalam dirinya, terkunci di dalam relung hatinya yang paling dalam. Mendengarkan ini, Lin Ming merasakan perutnya jatuh. Dia sudah merasa bahwa deskripsi Nai terlalu berlebihan untuk sebagian orang, namun Nai telah melihat ini dengan matanya sendiri, dan orang itu juga ibunya. Pantas. Inilah mengapa Nai, pada usia yang begitu muda, mampu memiliki tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melirik ke arah Nasui yang dengan menyedihkan meringkuk di sudut. Gadis kecil itu mungkin tidak menyadari keadaan tragis yang menimpa ibunya, dan Nai mungkin tidak akan pernah membiarkannya mengetahuinya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan bertanya, di tahap kultivasi apa Ci Guda itu? Setengah langkah ke alam Hautian. Ini adalah, Lin Ming mengerutkan kening. Jadi dia adalah seniman bela diri Hautian setengah langkah. Meskipun dia baru saja membunuh seorang seniman bela diri yang setengah langkah ke alam Hautian, itu hanya karena ada berbagai macam faktor menguntungkan yang berkumpul bersama. Bahkan kemudian, dia hampir tidak berhasil. Sekarang setelah dia menghabiskan petir Devil Firebet, dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia bisa mengalahkan seorang seniman bela diri yang setengah langkah ke alam Hautian. Tidak hanya itu, tapi karena dia seorang jenderal, maka orang ini juga akan dilindungi oleh beberapa penjaga. Untuk membunuh seseorang di tengah kerumunan, itu bahkan lebih sulit. Episode Le-173, dengan judul Langkah Surga Kelas Rendah. Langsung ke dalam alurnya, Nai bisa melihat dilema canggung yang dia masukkan ke dalam Lin Ming. Sejak awal, tidak ada harapan untuk berpikir bahwa Lin Ming akan pernah bisa mengalahkan Ci Guda. Ada perbedaan yang terlalu besar antara seniman bela diri tahap penempaan tulang dan yang berada di periode kondensasi puls, belum lagi Ci Guda sudah setengah langkah ke alam Hautian. Menurut pendapatnya, batas kekuatan Lin Ming harus berada pada tahap penempaan tulang. Ada perbedaan yang terlalu besar jika dibandingkan dengan seniman bela diri periode kondensasi puls awal. Dia berkata, saya tidak meminta Anda untuk membunuhnya sekarang. Saya bisa menunggu 3 atau 5 tahun. Petik 2.
Bagi Nai, itu sudah menjadi keajaiban surgawi jika Lin Ming mampu mengalahkan Chi Guda dalam waktu 3 atau 5 tahun. Lin Ming baru berusia 15 tahun. Jika dia mampu mencapai kekuatan yang setara dengan seniman bela diri alam Hautian setengah langkah pada usia 20, itu sudah akan membuat rekor baru dalam beberapa abad terakhir di Southern Wilderness. Lin Min tidak menjelaskan apa pikirannya. Dia berkata kepada Nai, sebelum segalanya diputuskan, tunggu sampai aku keluar dari Sorcerer Pagoda untuk membuat rencana lagi. Lin Ming tidak tahu berapa banyak warisan dari Sorcerer Pagoda yang akan dia terima, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Tidak ada gunanya membuat janji gegabah saat ini. Beri aku kunci Sorcerer, kata Lin Ming. Dia mengambil liontin di tangannya, mencengkeram tombak lunak mendalam yang berat, dan berjalan menuju pagoda bertuah. Waktu terbaik bagi seseorang untuk memasuki pagoda bertuah adalah pada usia 16 tahun. Lin Ming hanya berumur 2 bulan sebelum 16 tahun. Sekarang akan menjadi waktu terbaik baginya untuk berpartisipasi dalam persidangan di sini. Pagoda bertuah tingginya beberapa ratus kaki, dan memancarkan cahaya berwarna batu giok susu dari seluruh penjuru. Di bagian atas pagoda ada bola biru laut besar yang memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Bola ini juga dalam pola mata, mirip dengan liontin yang sekarang dipegang Lin Ming. Pintunya melengkung, dengan patung setinggi 10 kaki di kedua sisinya. Patung-patung itu adalah ukiran binatang dewa mitos kuno. Di dalam gerbang itu ada warna putih yang luas dan tak terbatas, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas ke dalam. Saat Lin Ming mendekati pagoda bertuah, dia bisa merasakan energi asal bumi dan surga yang sangat murni dan kaya. Energi asal surga dan bumi adalah dasar untuk semua budidaya seni bela diri. Yang disebut esensi sejati hanyalah konversi energi asal langit dan bumi menjadi energi sendiri. Batu esensi sejati juga terkondensasi dari energi asal langit dan bumi. Terlepas dari apakah itu tahap transformasi tubuh, alam Hautian, atau bahkan alam Siantian, kultivasi seorang seniman bela diri akan selalu berasal dari energi asal surga dan bumi. Sungguh energi asal surga dan bumi yang padat. Jika saya berlatih di sini, maka saya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Saat Lin Ming dengan rakus menyerap energi asal langit dan bumi di sekitarnya, dia melangkah ke pagoda bertuah. Adegan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lin Ming tiba di ruang kosong yang benar-benar hitam. Tanah di bawahnya adalah platform raksasa dari batu giok yang keras, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia sebenarnya bisa membuat bintang-bintang bersinar terang di atas. Cahaya bintang redup jatuh dari langit dan ke tanah giok seolah-olah itu adalah benang gossamer perak. Dunia ilusi di dalam pagoda sangat indah. Namun, energi asal langit dan bumi di dalam menara itu jauh lebih tipis, itu hampir sama dengan tanah di luar Sorcerer Holy Land. Sebenarnya ada lebih sedikit energi asal langit dan bumi. Di dalam pagoda, Lin Ming merasa ini agak tidak bisa dimengerti. Dia berasumsi bahwa energi asal langit dan bumi akan jauh lebih kaya di dalam pagoda. Bagian dalam Sorcerer Pagoda kurang lebih seperti Seven Treasures Exquisite Pagoda. Lin Ming ingat bahwa dia juga mengalami pemandangan seperti itu ketika dia pertama kali masuk ke dalam Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dia juga ingat bahwa sejak dia berpartisipasi dalam ujian masuk 7 mendalam rumah bela diri sampai sekarang, hanya 4 bulan telah berlalu. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, kekuatan Lin Ming telah mengalami perubahan besar yang mengguncang bumi. Dia telah berubah dari menjadi pemuda yang lembut di tahap awal pelatihan daging menjadi sekarang, di mana kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri periode kondensasi puls awal. Lin Ming tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua rekan-rekannya, tetapi dalam hal kemajuan, dia adalah yang tercepat di seluruh benua langit tumpahan.
Tampaknya yang disebut keinginan sorcerer adalah seberapa jauh seseorang bisa menjangkau sorcerer pagoda. Saya bertanya-tanya seberapa jauh seorang anak berusia 15 tahun dengan kekuatan pada periode kondensasi awal denyut dapat masuk ke pagoda indah sekarang. Petik 2. Pagoda 7 harta karun berbeda dari arai 10.000 pembunuhan. Dalam arai 10.000 pembunuh, kekuatan musuh tidak berubah. Namun, di pagoda 7 harta karun, kekuatan musuh ditentukan oleh usia seseorang. Semakin besar usia seseorang, semakin kuat musuhnya. Jadi di pagoda 7 harta karun, hanya bakat yang diukur. Pada awalnya, Penatua yang bertanggung jawab atas uji coba Seven Treasures Exquisite Pagoda telah berbicara dan mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat, seseorang hanya harus melewati tingkat pertama dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Tingkat kedua dianggap baik, tingkat ketiga dianggap luar biasa, tingkat keempat adalah jenius, dan tingkat kelima itu tidak mungkin. Tetua hanya mengatakan ini karena dia dengan jelas memahami kekuatan kandidat. Selama beberapa dekade terakhir dari 7 rumah bela diri yang mendalam, hanya Qin Xingxuan yang mampu melewati tingkat kelima. Lin Ming baru saja berhasil mencapai level kelima, tetapi dia tidak berhasil melewatinya. Saat dia memikirkan masa lalu, hati Lin Ming dipenuhi dengan keinginan yang membara dan semangat juang yang meningkat. Sekarang dia ingin melihat seberapa tinggi bakatnya sendiri. Senjata, tombak, 9 kaki 9 inci, 1200 jins, dibuat dari perak lembut yang sangat dalam. Petik 2. Saat Lin Ming mengulurkan tangannya, tombak perak panjang jatuh ke genggamannya. Meskipun penampilannya persis sama dengan tombak lembut mendalam yang berat, tombak ini adalah harta karun berkualitas rendah, dan dia hanya akan bisa menuangkan esensi aslinya ke dalamnya. Pagoda bertuah adalah ujian bakat seorang seniman bela diri. Hal-hal seperti senjata harta karun, pelindung harta karun, atau pengaruh apapun yang dapat dimiliki seseorang dari dunia luar, didorong ke tingkat minimum yang paling rendah. Ini tidak sama dengan arai 10.000 pembunuhan. Pada saat ini, hantu mulai membeku di depan Lin Ming, menjadi semakin padat. Yang ini adalah seorang seniman bela diri berpakaian serba hitam, memegang pedang. Kultivasinya berada di puncak tahap kedua transformasi tubuh. Lin Ming ingat bahwa ketika dia bergegas ke Seven Treasures Exquisite Pagoda, musuh pertama yang dia temui berada di tahap kedua dari transformasi tubuh. Sekarang, musuh jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Rupanya ini karena dia semakin tua. Seniman bela diri berpakaian hitam bergegas ke Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak repot-repot menggunakan tombaknya, dia hanya menembakkan pukulan dan lebih dari 100 filamen esensi sejati yang bergetar terbang keluar dari tinjunya dan tenggelam ke dalam tubuh seniman bela diri seperti ular beracun. Seniman bela diri hanya jatuh ke tanah dengan satu embusan, dan mati. Bagi Lin Ming sekarang, seorang seniman bela diri yang budidayanya berada di puncak tahap kedua transformasi tubuh terlalu menggelikan. Sebenarnya, untuk usia 15 atau 16 tahun berkultivasi pada puncak tahap kedua transformasi tubuh sudah cukup baik. Misalnya, Nai dan Nasui, yang telah mencapai tahap pelatihan Viscera pada usia 15 tahun, sudah dianggap bakat langka. Qin Xingxuan, yang telah mencapai tahap penempaan tulang pada usia 15 tahun, adalah seorang jenius yang mengerikan. Adapun Lin Ming, yang telah mencapai tahap mengubah otot hanya pada usia 15 tahun, tetapi yang kekuatan tempur sebenarnya sebanding dengan seniman bela diri periode kondensasi puls, itu terlalu menakutkan untuk kata-kata manusia. Umpan pertama terlalu mudah. Lin Ming mengangkat kakinya dan bersiap untuk memasuki level kedua, tetapi pada saat ini, Lin Ming merasa bahwa seniman bela diri yang baru saja dia bunuh telah terurai menjadi energi tak terlihat yang memasuki tubuhnya. Energi ini meremajakan seperti hujan musim semi, memberi makan semua anggota tubuh dan tulang Lin Ming,
dan menyebar melalui daging dan darahnya, jauh ke dalam organnya. Bahkan meridiannya yang belum terbuka tampak sedikit mengendur. Pikiran Lin Ming bergerak. Apakah ini kekuatan dari sorcerer? Saya mengerti. Kekuatan sorcerer hanyalah versi murni dari energi surga dan bumi yang sangat terkondensasi. Di Sorcerer Pagoda, alasan tipisnya energi asal langit dan bumi adalah karena terkondensasi menjadi seniman bela diri hantu ini. Semakin banyak hantu yang saya bunuh, semakin murni energi surga dan bumi yang dapat saya serap. Ini terlalu ajaib. Petik 2. Saat Lin Ming memutar esensi sejatinya, dia sangat terkejut menemukan bahwa energi asal langit dan bumi telah menyebabkan kultivasi tahap mengubah otot menjadi lebih stabil. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia membuat langkah besar menuju keadaan sukses besar dari mengubah otot. Lin Ming sangat gembira. 72 sorcerer pagoda yang telah dibangun oleh sesepuh perkasa ini terlalu luar biasa. Penatua yang perkasa ini pasti luar biasa untuk dapat menemukan metode semacam ini bagi seseorang untuk mendapatkan energi asal langit dan bumi. Agaknya, seluruh pagoda bertuah ini adalah satu susunan raksasa yang mengumpulkan energi asal langit dan bumi. Namun, esensi sejati yang bisa dipadatkan di sini terbatas. Tidak heran jika hanya penyihir terpilih yang bisa masuk ke pagoda bertuah dan mewarisi kekuatan di dalamnya. Lin Ming mengangkat kakinya dan muncul di tingkat kedua dari pagoda bertuah. Musuh di sini adalah seniman bela diri berpakaian hitam di tahap ketiga transformasi tubuh. Dalam hal kultivasi, ini adalah standar untuk seorang jenius berusia 15 tahun. Ketika Wang Yanfeng berpartisipasi dalam ujian masuk 7 mendalam rumah bela diri, dia juga berada di tahap ketiga awal transformasi tubuh. Sama seperti seniman bela diri berpakaian hitam muncul, Lin Ming menjentikkan jari dan 800 benang saripati sejati yang bergetar masuk ke tubuh seniman bela diri, langsung menghancurkan semua organnya. Dalam beberapa tingkat pertama dari pagoda bertuah, Lin Ming tidak ingin membuang energi berlebih. Ini karena mulai dari level keempat, kesulitan sorcerer pagoda akan mengalami kenaikan yang curam. Lin Ming menyerap energi asal surga dan bumi ini sekali lagi, dan esensi sejatinya semakin menebal. Lin Ming tidak bisa dihentikan. Di tingkat ketiga dari Sorcerer Pagoda, dua seniman bela diri berpakaian hitam pelatihan Viscera puncak muncul. Lin Ming mengguncang tombak perak, dan meletus dengan Golden Rock menghancurkan Void. Dia langsung muncul di depan dua seniman bela diri berpakaian hitam, dan bahkan sebelum mereka bisa menjawab, mereka telah ditikam sampai mati oleh tombaknya. Saat dia menyerap energi dari keduanya, Lin Ming merasa bahwa esensi sejati di dalam tubuhnya telah mencapai titik batas. Jika dia tumbuh sedikit lebih banyak, dia akan mampu menerobos ke tahap sukses besar dari mengubah otot. Lin Ming meskipun, kekuatan dari sorcerer di dalam Sorcerer Pagoda benar-benar hebat. Itu hanya karena kultivasi saya terlalu tinggi dan esensi sejati saya terlalu kental. Jika kultivasi saya berada di tahap pelatihan Viscera, saya mungkin sudah menembus tahap setelah mencapai tingkat ketiga. Petik 2. Pada saat ini, ruang di depan Lin Ming mulai berkilauan. Bola berwarna merah darah muncul dari udara tipis. Bola ini berdiameter 1 kaki, dan seluruhnya tertutup lapisan pola yang rumit. Di area bola yang menghadap Lin Ming, dia bisa melihat ada lekukan melingkar yang cocok dengan kunci sorcerer. Nai berkata bahwa hanya dengan kunci sorcerer seseorang dapat membuka level keempat. Jika tidak, mereka akan dibatasi pada 3 tingkat pertama. Lin Ming mengeluarkan kunci sorcerer dari cincin spasialnya, dan dengan hati-hati ditempatkan di dalam lekukan itu. Pada saat itu, kuncinya tampak meleleh menjadi bola, dan bola merah mulai memancarkan cahaya merah menyala. Di dekat telinga Lin Ming, dia bisa mendengar serangkaian mantra.
Mantra ini sama dengan doa yang dibacakan Nayi sebelumnya. Mantra ini. Hati Lin Ming bergetar seperti gempa bergema di dalam. Ketika Nayi pertama kali membuka susunan transmisi dari Sorcerer Holy Land, dan membuka pintu ke Sorcerer Pagoda, dia juga melafalkan mantra serupa. Tetapi karena kata-kata Nayi agak kabur dan bergumam, Lin Ming tidak terlalu memperhatikan, dan berpikir bahwa itu hanya semacam doa yang diturunkan oleh ajaran sang penyihir. Tapi sekarang mantra itu langsung bergema di dekat telinga Lin Ming, dia bisa dengan jelas mendengar setiap suku kata. Mantra ini adalah bahasa dari alam para dewa. Lin Ming telah menyerap jiwa dari dua orang tua yang perkasa dari alam para dewa. Meskipun mereka hanya potongan-potongan kecil dari aslinya, dengan gabungan keduanya, Lin Ming secara umum dapat memahami bahasa Realm of the Gods. Di dalam bola, suara monoton mulai terdengar. Evaluasi peringkat bakat, langkah surga tingkat rendah. Persyaratan untuk transmisi diperoleh. Petik 2. Lin Ming kaget. Bahkan bakat bisa dinilai menurut kriteria yang berbeda. Dan dia adalah bakat langkah surga tingkat rendah. Meskipun Lin Ming tidak tahu apa artinya menjadi bakat langkah surga tingkat rendah, yang dia yakini adalah bahwa di dalam seluruh kerajaan Sky Fortune, hutan belantara selatan, atau bahkan 200.000 mil tanah yang dikuasai oleh Seven Valleys mendalam, tidak banyak di usianya yang bisa melebihi kekuatannya. Dan apa artinya memenuhi persyaratan transmisi? Kemana susunan transmisi mengirimnya? Episode ke-174, dengan judul Rahasia Pagoda Bertuah. Langsung ke dalam alurnya. Ketika setiap orang masuk ke pagoda, apakah mereka juga akan menjalani evaluasi serupa? Apakah mereka harus memenuhi apa yang disebut persyaratan masuk? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Lin Ming. Saat ini, pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba mulai berputar. Segera setelah itu, Lin Ming merasa pusing. Seolah-olah tubuhnya adalah sepotong kapas yang dikirim tertiup angin. Tubuhnya terasa tidak berbobot, dan organ-organnya tampak seperti telah diputar beberapa kali di luar angkasa. Perasaan tidak nyaman semacam ini benar-benar membuat seseorang ingin muntah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Lin Ming merasa seolah-olah dia jatuh, dan akhirnya jatuh ke tanah yang keras. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan lantai, tanah terasa panas jika disentuh dengan semacam panas yang menyengat. Apakah ini menara bagian dalam di Sorcerer Pagoda? Lin Ming menggosok kepalanya yang sakit saat dia melihat ke atas. Dia agak terkejut melihat bahwa di tanah ini di dalam Sorcerer Pagoda, sekitarnya seperti dunia yang berlumuran darah. Di bentangan luas dunia ini, setiap batu berwarna merah, tanah tandus, dan tidak terlalu jauh ada danau besar berdarah. Di danau ada gelembung raksasa gas panas terbentuk, dan bau darah kental di udara. Danau darah. Lin Ming menelan ludah. Jika itu benar, lalu berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk membentuk danau itu? Apakah ini negeri impian ilusi? Atau apakah ini dunia nyata? Lin Ming mengingat rasa distorsi yang sangat tidak nyaman beberapa saat yang lalu, dan dia samar-samar mengerti bahwa dia baru saja melewati rangkaian transmisi jarak jauh. Ketika Lin Ming telah melalui susunan transmisi ke Gua Lava, dia juga mengalami perasaan yang sama. Dalam susunan transmisi Gua Lava, jarak yang dia tempuh hanya beberapa ratus mil. Tapi kali ini, perasaan distorsi cukup tajam dan tajam. Seberapa jauh dia telah ditularkan? Pada saat ini, di depan Lin Ming, lampu merah muncul entah dari mana dan secara bertahap mulai mengembun menjadi benda padat, itu terbentuk menjadi mata merah raksasa. Saat Lin Ming melihat mata ini, hatinya menegang dan dia tanpa sadar mundur setengah langkah. Mata ini memberinya perasaan yang sangat mengerikan. Hanya apa itu? Halo, manusia. Suara dingin terdengar di benak Lin Ming, itu menggunakan bahasa Realm of the Gods. Kamu siapa?
Lin Ming ingat bahwa ketika kelompok itu bepergian ke sini, mereka telah melihat desain mata ini berkali-kali. Dari saat mereka memasuki tanah suci bertuah, ke gerbang pagoda bertuah, ke patung pagoda bertuah, ke kunci sorcerer, semua ini mengandung desain mata semacam ini. Awalnya, Lin Ming mengira orang-orang di Wilderness Selatan menyembah mata, sehingga mereka menggunakan mata sebagai totem. Namun, dia tidak berpikir bahwa di dalam sorcerer pagoda, sebenarnya akan ada mata merah raksasa. Tidak perlu takut, nama saya Yan Mo. Saya hidup dalam ruang antara kehidupan dan memakan mimpi. 29.000 tahun yang lalu, saya ditundukkan oleh guru, dan menjadi monster kontrak guru. Petik 2. Menguasai. Binatang kontrak. Apakah tuanmu, sang penyihir? Petik 2. Iya. Itulah nama yang oleh orang-orang di Southern Wilderness memanggil tuanku. 50.000 tahun yang lalu, guru mendirikan kerajaan ilahi yang luas di dalam alam gurun selatan. Setelah 2000 tahun, Master melonjak ke alam dewa, dan kerajaan ilahi diwarisi oleh keturunan guru. Kerajaan ilahi terus ada selama 10.000 tahun, tetapi seiring waktu, dunia mulai berubah, dan kerajaan ilahi secara bertahap menurun. Dari perang besar-besaran yang disebabkan oleh orang-orang jahat, hingga meletusnya banjir binatang, hingga bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, kerajaan ilahi yang dulunya luas hancur sampai tidak ada lagi. Setelah 10.000 tahun lebih, itu menjadi Wilderness Selatan saat ini. Rawa-rawa menyebar, dan binatang buas serta serangga beracun berkembang biak hingga tak terhitung jumlahnya. Penduduk asli, karena perang atau bencana, mati atau terpencar ke semua penjuru negeri, dan perlahan-lahan berevolusi menjadi orang-orang di Southern Wilderness. 20.000 tahun yang lalu, akhir dari takdir guru sudah dekat. Sebelum dia memasuki pengasingan tertutup, dia kembali ke Wilderness Selatan. Dia melihat bahwa kerajaan ilahi yang tadinya tak berujung telah berubah menjadi puing-puing, dan keturunan ini telah berpindah ke orang-orang yang tidak beradab di hutan belantara selatan. Di dalam hatinya, dia merasakan kesedihan yang dalam. Karena itu, dia mendirikan 72 pagoda percobaan peleburan, dengan saya sebagai penjaga abadi. Sang majikan berharap melalui 72 percobaan pagoda ini, dia akan dapat memberikan secercah harapan kepada keturunannya. Petik 2. Lin Ming mendengarkan dengan kaget. Dia mengira bahwa penyihir ini, meskipun dia mungkin galak di benua tumpahan langit, hanya akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik biasa di dalam alam para dewa. Namun, mendengarkan deskripsi Yan Mo, dia takut sorcerer sebenarnya adalah tuan. Seperti kata pepatah, dinasti 100 tahun, sekte 1000 tahun, tanah suci 10.000 tahun. Mendengar dari Yan Mo, karena kerajaan ilahi telah ada selama 10.000 tahun, itu pasti tanah suci. Dan pendiri tanah suci telah hidup setidaknya 30.000 tahun. Sulit membayangkan betapa hebatnya kekuatannya sebenarnya. Saya melihat, jadi 72 pagoda sorcerer ini ditinggalkan oleh tetua yang perkasa dari alam para dewa sebelum dia memasuki pengasingan tertutup. Lin Ming akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak pagoda bertuah di Wilderness Selatan. Saat kultivasi seniman bela diri meningkat, hidup mereka juga akan diperpanjang. Ketika mereka mencapai akhir hidup mereka dan masih belum menembus kemacetan, mereka sering memilih hidup atau mati pengasingan tertutup. Jika mereka gagal menerobos, maka mereka akan binasa di dalam. Pengasingan dengan pintu tertutup adalah hal yang sangat penting. Sebelum masuk ke pengasingan, seseorang harus membuat persiapan yang cukup. Seseorang memiliki karma yang tersisa dari takdir mereka, jika tidak iblis akan tertinggal di dalam hati mereka. Kerajaan ilahi bertuah dan keturunan yang dia tinggalkan adalah salah satu ikatan yang harus dia selesaikan. Oleh karena itu,
Alasan dia kembali ke Belantara Selatan adalah untuk menuai karma yang telah dia tabur. Karena kerajaan ilahi tidak lagi, didirikan 72 pagoda sorcerer untuk memberi keturunannya secercah harapan. Seperti ini, dia telah membayar semua hutang nasibnya dan 20.000 tahun yang lalu, akhir dari takdir guru sudah dekat. Sebelum dia memasuki pengasingan tertutup, dia kembali ke Wilderness Selatan. Dia melihat bahwa kerajaan ilahi yang tadinya tak berujung telah berubah menjadi puing-puing, dan keturunan ini telah berpindah ke orang-orang yang tidak beradab di hutan Belantara Selatan. Di dalam hatinya, dia merasakan kesedihan yang dalam. Karena itu, dia mendirikan 72 pagoda percobaan peleburan, dengan saya sebagai penjaga abadi. Sang majikan berharap melalui 72 percobaan pagoda ini, dia akan dapat memberikan secercah harapan kepada keturunannya. Petik 2. Lin Ming mendengarkan dengan kaget. Dia mengira bahwa penyihir ini, meskipun dia mungkin galak di benua tumpahan langit, hanya akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik biasa di dalam alam para dewa. Namun, mendengarkan deskripsi Yan Mo, dia takut sorcerer sebenarnya adalah tuan. Seperti kata pepatah, dinasti 100 tahun, sekte 1000 tahun, tanah suci 10.000 tahun. Mendengar dari Yan Mo, karena kerajaan ilahi telah ada selama 10.000 tahun, itu pasti tanah suci. Dan pendiri tanah suci telah hidup setidaknya 30.000 tahun. Sulit membayangkan betapa hebatnya kekuatannya sebenarnya. Saya melihat. Jadi 72 pagoda sorcerer ini ditinggalkan oleh tetua yang perkasa dari alam para dewa sebelum dia memasuki pengasingan tertutup. Lin Ming akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak pagoda bertuah di Wilderness Selatan. Saat kultivasi seniman bela diri meningkat, hidup mereka juga akan diperpanjang. Ketika mereka mencapai akhir hidup mereka dan masih belum menembus kemacetan, mereka sering memilih hidup atau mati pengasingan tertutup. Jika mereka gagal menerobos, maka mereka akan binasa di dalam. Pengasingan dengan pintu tertutup adalah hal yang sangat penting. Sebelum masuk ke pengasingan, seseorang harus membuat persiapan yang cukup. Seseorang memiliki karma yang tersisa dari takdir mereka, jika tidak iblis akan tertinggal di dalam hati mereka. Kerajaan ilahi bertuah dan keturunan yang dia tinggalkan adalah salah satu ikatan yang harus dia selesaikan. Oleh karena itu, alasan dia kembali ke Belantara Selatan adalah untuk menuai karma yang telah dia tabur. Karena kerajaan ilahi tidak lagi, didirikan 72 pagoda sorcerer untuk memberi keturunannya secercah harapan. Seperti ini, dia telah membayar semua hutang nasibnya dan tidak lagi khawatir. Setelah itu, 72 pagoda sorcerer ini ditemukan satu persatu oleh orang-orang di Southern Wilderness. Mereka dikenali sebagai mukjizat, dan dengan demikian keyakinan sang penyihir telah didirikan. Adapun totem mata, itu karena ada beberapa penyihir yang telah melihat Yan Mo lagi khawatir. Setelah semua pemikiran ini diatur, Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa 72 pagoda sorcerer telah menyembunyikan rahasia seperti itu. Yan Mo berkata, kamu adalah orang pertama dalam 800 tahun terakhir yang muncul di alam gurun selatan dengan bakat langkah surga. Dengan demikian, Anda memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke percobaan peleburan hidup dan mati. Dengan menyelesaikan percobaan dengan api, Anda akan mendapatkan harta karun dengan kekuatan luar biasa yang ditinggalkan tuannya. Uji coba peleburan ini bukanlah ilusi, itu adalah arai pembunuhan yang benar. Dalam uji coba peleburan, jika kalah, Anda bisa kalah. Jika tidak, Anda juga bisa mati. Apakah Anda ingin memasuki percobaan peleburan hidup dan mati? Petik 2. Harta karun yang diturunkan oleh sesepuh perkasa dari Realm of the Gods. Hal ajaib macam apa itu? Dan dia bahkan bisa mendapatkan kekuatan dari percobaan peleburan hidup dan mati ini benar-benar menggerakkan hati Lin Ming.
Dia mengangguk dan berkata, "Saya bersedia." Baik, uji coba peleburan hidup dan mati juga memiliki 7 uji coba, yang masing-masing lebih sulit daripada Sorcerer Pagoda. Selama beberapa ratus tahun terakhir ini, Anda adalah satu-satunya orang yang memasuki uji coba peleburan hidup dan mati. Semoga beruntung. Saat Yanmo mengatakan ini, tubuhnya seperti gelombang beriak yang perlahan memudar. Pemandangan sekitarnya kembali ke dunia berwarna merah darah. Dunia merah darah ini adalah susunan pembunuhan sejati, itu bukan ilusi. Lin Ming mengekstrak tombak lembut mendalam berat dari cincin spasialnya. Karena ini adalah arai pembunuhan, dia bisa menggunakan senjata sungguhan, dan tidak perlu memanggilnya. Ujian pertama, neraka. Pikiran Lin Ming bergema dengan suara yang tenang dan monoton. Saat berbicara, banyak gelembung mulai terbentuk di danau darah, dan kelompok makhluk humanoid merah darah mulai keluar dari danau darah. Setan darah. Dikatakan bahwa di tempat-tempat yang kaya dengan darah, darah iblis akan lahir. Setan darah ini dapat menyerap darah seseorang dan esensi sejati untuk tumbuh. Bahkan ada beberapa iblis darah yang ada di negeri jauh yang mampu sepenuhnya mengambil wujud manusia, kekuatan mereka bisa setara dengan Master Alam Xiantian. Awalnya ketika Lin Ming memasuki pagoda bertuah, setiap level yang dia masuki hanya memiliki beberapa kucing kecil yang tidak berdaya. Sekarang, sebenarnya ada begitu banyak iblis darah. Semangat prajurit Lin Ming mulai terbakar dengan keinginan untuk bertempur. Membunuh. Lin Ming tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya menghilang seperti hantu. Tombak lembut mendalam yang berat itu seperti kilatan cahaya putih saat memotongnya. Hanya ada 2 suara letupan karena 2 dari 2 iblis darah hampir terpotong menjadi 2. Namun, meskipun 2 iblis darah telah dipotong, mereka tidak mati. Mereka mulai menyatu kembali. Abadi. Vitalitas mereka sangat kuat. Tapi karena mereka berhasil bertemu denganku, mereka hanya bisa menganggapnya sial. Petik 2. Lin Ming menjentikkan tombaknya dan esensi sejati yang bergetar mulai membanjiri seperti air pasang yang luar biasa. Mengalir seperti sutra. Peng, peng. Ada 2 suara ledakan, dan sepasang darah iblis meledak menjadi kabut merah berdarah. Dengan ini, mereka benar-benar mati. Setelah 2 iblis darah binasa, mereka meleleh menjadi energi tak terlihat yang melayang ke tubuh Lin Ming, memberi makan darah di tubuhnya. Ini adalah. Merasakan kekuatan dari 2 energi ini, Lin Ming terkejut. Dia berpikir bahwa membunuh 2 iblis darah ini akan seperti sebelumnya, dan mereka akan melengkapi esensi sejati di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa darah iblis benar-benar akan menambah kekuatan vitalitas dalam darahnya. Lin Ming sangat terkejut. Ujian peleburan hidup dan mati ini luar biasa. Meskipun itu sangat sulit, efeknya bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk ditandingi oleh Sorcerer Pagoda. Pagoda bertuah mampu meningkatkan budidaya seniman bela diri. Namun, percobaan peleburan hidup dan mati mampu meningkatkan setiap aspek kekuatan seorang seniman bela diri. Misalnya, iblis darah ini menambah vitalitas darah seseorang. Dengan vitalitas yang kuat, seseorang akan mampu mengandung lebih banyak esensi sejati, dan daya tahan seseorang juga akan meningkat. Bahkan akan lebih mudah untuk pulih dari cedera serius. Ketika vitalitas seseorang mencapai batasnya, bahkan anggota tubuh yang dipotong-potong dapat dilahirkan kembali dari ketiadaan, tubuh itu tidak akan berubah. Beberapa hari yang lalu, Lin Ming telah menelan Blood Lingzi berusia 500 tahun, yang telah meningkatkan vitalitas darahnya. Sekarang, setelah membunuh hanya 2 iblis darah, Lin Ming memperoleh efek sepertiga dari Blood Lingzi. Jika dia terus membunuh lebih banyak, maka dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkan kekuatan vitalitas yang bisa dia kumpulkan. Melihat banyak iblis darah muncul dari danau darah, Lin Ming berdengung dengan gentar.
Semangat bertarungnya mulai melonjak ke langit, dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar dari tombak lembut mendalam yang berat mulai bergetar dalam kegembiraan, seolah-olah mereka adalah naga banjir timah yang berang. Ujung tombak peraknya bergetar, dan mulai mengeluarkan suara yang tajam. Ayo bertarung sampai akhir. Lin Ming seperti meteor yang jatuh ke depan dalam kelompok iblis darah. Tombak lembut mendalam yang berat di tangannya seperti naga perak epik yang terjun ke lautan darah. Di mana naga perak mengunjungi, darah akan mengalir. Dalam pertempuran berdarah seperti itu, Lin Ming menempelkan kekuatan esensi sejati yang bergetar kuat ke setiap serangan tombak. Gelombang melingkar dari esensi sejati yang terlihat berfluktuasi di udara seperti tsunami dengan tombak sebagai pusat gempa. Darah iblis meledak dalam awan kabut berdarah yang tak berujung. Karena kabut darah terlalu pekat, itu mengembun di udara, dan membentuk hujan darah. Saat Lin Ming bertarung dalam kabut darah seperti itu, hujan darah terus turun ke atasnya, mengalir di kulitnya dan mengalir ke tubuhnya. Lin Ming adalah orang pertama dalam 800 tahun terakhir yang memasuki percobaan peleburan hidup dan mati ini. Oleh karena itu awan hujan berdarah ini adalah 800 tahun vitalitas yang telah diselamatkan dari tanah suci bertuah, itu sangat kuat dan sangat murni. Menyenangkan. Datang lagi. Sekarang, seluruh tubuh Lin Ming bermandikan darah. Semakin dia bertarung, semakin kuat tubuhnya. Dia merasakan energi vital ini terus-menerus menyatu dengan tubuhnya, jadi bukan hanya dia tidak kelelahan, tetapi dia merasa seolah-olah dia memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas. Tombak lembut mendalam berat 9 kaki 9 inci, auranya seperti pelangi cerah yang menyapu 10.000 musuh. Episode ke-175, dengan judul Hantu Lapar, langsung ke dalam alurnya. Saat ujung tombak melewati darah iblis, mereka akan hancur seperti kantong darah yang dihancurkan. Dengan sekali sapuan, 3 atau 4 Blood Demon akan dihancurkan oleh kekuatan getar. Hanya dalam dupa waktu, hampir 100 setan darah benar-benar dibersihkan oleh Lin Ming. Tetapi pada saat ini, tidak terlalu jauh, awan kabut darah besar mulai bergabung menjadi iblis darah yang 2 kali lebih besar dari yang normal. Darah iblis ini berbeda. Seseorang dapat dengan jelas melihat fitur wajahnya yang berbeda, dan tampaknya memiliki kecerdasan yang mendalam. Jelas, iblis darah ini adalah yang paling tangguh dari semuanya. Saat Lin Ming melihat iblis darah terakhir ini, sudut mulutnya mengarah ke atas dengan seringai buas. Kakinya menginjak tanah, dan dia meledak ke depan seperti sambaran petir. Pada saat itu, jarak beberapa puluh kaki di antara mereka ditutup. Momentum berkumpul Lin Ming meletus seperti gunung berapi. Naga banjir pergi ke laut. Peng! Tombak Lin Ming menembus tubuh iblis darah itu, dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar masuk ke tubuhnya, langsung meledakkannya menjadi kabut darah. Aliran energi darah mengalir ke Lin Ming, iblis darah ini hampir sama dengan Blood Lingzi berusia 500 tahun. Secara total, Lin Ming telah membunuh 99 iblis darah normal dan pemimpin iblis darah. Ini setara dengan menyerap lebih dari selusin Blood Lingzi berusia 500 tahun. Sejumlah besar vitalitas darah bergema di dalam tubuh Lin Ming, ada sekitar setengah yang tidak bisa dia serap untuk saat ini. Jika vitalitas Lin Ming sama energiknya dengan kompor yang terbakar, maka sekarang, vitalitasnya seperti roket yang mengepul, melonjak ke langit biru. Luar biasa. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan energi. Meskipun dia baru saja mengalami pertempuran sengit, kondisinya saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Masih banyak energi darah di dalam tubuh saya yang belum terserap. Tetap saja, kekuatan vitalitas saya telah bertambah. Saya bisa bertarung sepanjang hari dan saya tetap tidak akan lelah. Petik 2. Lin Ming tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia mengambil Heavy Profound Soft Spear dan membuat luka berdarah di tangannya. Kemudian, sebuah adegan yang tak terbayangkan terjadi. Luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tak lama kemudian luka itu telah sepenuhnya beregenerasi. Melihat ini, Lin Ming tercengang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan vitalitas darahnya mampu meningkatkan kemampuan penyembuhan tubuh, dia tidak menyangka akan mencapai level ini. Dengan kemampuan pemulihan abnormal seperti itu, dia tidak perlu lagi takut akan cedera di medan perang. Jika dia bisa mendapatkan beberapa material langka di masa depan dan menambah vitalitas darahnya lebih jauh, maka dia mungkin benar-benar bisa mencapai alam legendaris meregenerasi anggota tubuh yang hilang, atau bahkan terlahir kembali dari setetes darah. Sidang neraka telah selesai. Ujian kedua, hantu lapar. Petik 2. Suara tenang acuh tak acuh itu terdengar di telinga Lin Ming lagi. Tiba-tiba, lingkungannya mulai berubah. Danau berdarah dan langit merah mulai berubah menjadi dunia yang benar-benar gelap dan suram. Mendongak, dia bisa melihat bahwa langit berwarna kuning pucat seperti air berlumpur, dan ada burung gagak hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang di mana-mana. Jumlah bulu hitam yang tak terbayangkan di langit menutupi sinar matahari yang cerah. Sungai bergelombang muncul dari tanah. Air sungai yang kuning kehijauan bergolak bergelombang, ombak tak kunjung usai. Gas mematikan yang tak terbatas berhembus di udara. Di tepi sungai, ada tablet batu obsidian. Dua karakter besar tertulis di atasnya, Yellow Springs. Hantu lapar. Begitu, seperti yang dikatakan Nai. Pagoda bertuah dibagi menjadi 7 tingkat neraka, hantu lapar, hewan, budak penyihir, manusia, utusan surgawi, dan firman sang penyihir. Saya pikir nama-nama ini hanya karena agama dan tahayul orang-orang di Southern Wilderness. Saya tidak benar-benar berharap itu benar. Tapi 7 cobaan ini tidak ada di Sorcerer Pagoda, melainkan di percobaan peleburan hidup dan mati. Hanya saja penyihir biasa tidak punya kesempatan untuk melihat mereka. Petik 2. Kemudian, gelombang Yellow Springs mulai bergolak dengan keras, dan pusaran air besar muncul di dalamnya. Hantu lapar mulai bergegas keluar dari perairan sungai kuning kehijauan, melolong mengerikan saat mereka menembak ke arah Lin Ming. Di luar pagoda Sorcerer, Nai dan Nasui menunggu dalam diam. Nasui berkata, "Kakak, tidak bisakah kamu masuk ke pagoda bertuah dengan kakak laki-laki itu dan menjalani ujian penyihir?" Nai berkata, "Kekuatan dari Sorcerer di dalam Sorcerer Pagoda terbatas, efeknya tidak akan sebaik jika 2 orang masuk pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, tapi dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku akan bisa sampai ke lantai 4. Nai baru berusia 15 tahun. Masih terlalu dini baginya untuk menjalani ujian di Sorcerer Pagoda. Nai memiliki ambisinya yang liar. Dia ingin mencapai lantai 5 dari Sorcerer Pagoda, atau bahkan lantai 6, dan mendapatkan pengakuan dari Sorcerer untuk memulihkan sukunanya. Sejak berdirinya sukuna, sudah sangat bagus jika seorang penyihir mampu mencapai tingkat ketiga atau keempat dari pagoda bertuah. Jika mereka melewati yang keempat hingga kelima, maka mereka adalah seorang jenius di antara talenta. Jika mereka melewati yang kelima hingga keenam, maka mereka adalah legenda. Dalam 1000 tahun atau lebih keberadaan sukuna, hanya ada 1 orang yang memasuki tingkat keenam. Dan sosok legendaris itu adalah ratu penyihir pertama dari sukuna yang telah membawa orang-orangnya berkeliling negeri, memperluas wilayah mereka, dan akhirnya mendirikan sukuna. Kakak, menurutmu tingkat apa kakak mau sekarang? Nasui dengan polos bertanya. Dia, alis Nai berkerut. Dia melihat ke arah pagoda bertuah dengan ekspresi bingung cemas. Sebelumnya, dia telah melihat Lin Ming bergegas ke 3 level pertama dengan kecepatan luar biasa yang cukup untuk membuatnya terkesiap karena terkejut.
Namun, itu tidak terduga. Bagaimanapun, kekuatan Lin Ming berada pada batas pembangkit tenaga Bonforging. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melewati 3 level pertama. Tapi yang aneh adalah setelah dia melihat Lin Ming melewati 3 tingkat pertama dari luar pagoda, dia tampaknya menghilang. Dia telah menatap ke tingkat keempat dari Sorcerer Pagoda dan menemukan bahwa susunan formasi bahkan belum mulai berputar. Ini membuktikan bahwa Lin Ming belum memasuki level keempat. Apa yang bisa terjadi? Dengan kekuatan Molin, tidak mungkin dia tidak bisa mencapai lantai 4. Dia harus dengan mudah melewati yang kelima dan keenam. Kemajuannya setidaknya harus tidak kurang dari Ratu Penyihir pertama dari suku Na. Petik 2. Mungkinkah Molin mengalami semacam kecelakaan di dalam Sorcerer Pagoda? Memikirkan hal ini, Nai merasa hatinya tertekan karena tertekan. Tapi, Sorcerer Pagoda hanyalah susunan sihir ilusi, seharusnya tidak ada kecelakaan. Bahkan jika itu terlalu sulit, Nai tiba-tiba tersentak saat dia mengingat sesuatu. Dalam teks kuno para penyihir, pernah ada legenda yang ada. Dalam legenda itu, dulu sekali, ketika sang penyihir mendirikan kerajaan ilahi. Pagoda bertuah adalah pintu masuk menuju kerajaan ilahi. Jika seseorang dipilih oleh sorcerer, mereka akan bisa membuka pintu kerajaan ilahi. Begitu mereka kembali dari tanah suci itu, mereka akan menjadi raja di gurun selatan. Raja Hutan Belantara Selatan. Nai menarik napas dalam-dalam, hatinya melonjak karena emosi saat merinding mulai muncul di lengannya. Tulang setipis kayu bakar, mata cekung, pupil berwarna darah, jadi ini adalah hantu kelaparan dari dunia hantu lapar. Lin Ming menyaksikan hantu mengerikan itu tersandung ke arahnya. Tubuh mereka condong ke titik kosong oleh tumpukan tulang. Anggota tubuh mereka pendek dan kepala mereka sangat besar. Mulut mereka terbuka lebar, dan dia bisa melihat deretan gigi tajam yang padat dengan lidah merah panjang menjuntai saat air liur menetes tanpa henti. Apakah itu hantu kelaparan atau iblis darah? Aku akan membunuhmu semuanya. Lin Ming bergegas menuju hantu lapar di depan, menyerang dengan tombaknya. Pada titik ini, hal yang absurd terjadi. Tombak Lin Ming belum diblokir dan menyerang hantu kelaparan tanpa perlawanan, tetapi hantu lapar itu tidak terluka sedikit pun. Tidak terluka, itu bergegas menuju Lin Ming. Sebuah cakar menggesek ke bawah. Mata Lin Ming melebar dan dia segera meluncurkan gerakan Golden Rock menghancurkan Void, langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan menghindari pukulan berbahaya itu. Kekebalan kerusakan fisik, Lin Ming tiba-tiba mengerti. Hantu kelaparan itu sendiri hanyalah hantu, itu bukanlah entitas korporeal sejati. Begitu, jadi aku harus menggunakan keterampilan bela diri untuk menghadapi mereka, dan menggunakan kekuatan ledakan untuk menyebarkan jiwa mereka. Jika keterampilan bela diri seorang seniman bela diri tidak cukup kuat, maka ujian ini akan benar-benar mengganggu. Petik 2. Sebenarnya, Lin Ming termasuk dalam kelas seniman bela diri yang tidak memiliki keterampilan bela diri yang hebat. Baru-baru ini dia secara tidak sengaja menciptakan skill Thunder Fire Annihilation. Namun, menggunakan Thunder Fire Annihilation akan menyedot 40% dari total cadangan esensi sejati Lin Ming, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan begitu saja. Tapi ini tidak penting. Lin Ming masih memiliki kemampuan manifestasi esensi sejatinya, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan guntur dan api. Lin Ming mengguncang tombaknya, dan seekor ular listrik ungu mulai melingkari batang heavy mendalam soft spear, membuat suara mendesis saat melintas. Guntur selalu menjadi kekuatan yang mampu mengusir roh dan iblis. Hantu takut pada sinar matahari, dan bahkan lebih takut pada guntur. Jika hantu terperangkap dalam badai petir, guntur akan menyebarkan jiwa mereka yang malang sampai tidak bisa ditebus. Namun,
Dalam legenda juga ada hantu super dengan kekuatan yang tak terbayangkan yang mampu menahan kekuatan guntur yang merusak. Mereka akan terbang ke awan guntur dan menggunakan kekuatan guntur untuk meredam kotoran jiwa mereka. Inilah yang disebut kesengsaraan surgawi. Begitu hantu dapat melewati cobaan ini dengan guntur, mereka akan dapat menghasilkan yang murni dari dalam diri mereka sendiri, dan akhirnya membangun tubuh yang murni yang tidak berbeda dari manusia hidup. Tentu saja, hantu lapar di depan Lin Ming ini tidak berada di dekat level itu. Ular listrik itu menyemburkan sambaran petir yang menyambar hantu kelaparan. Dalam sekejap, jiwa hantu kelaparan itu terbawa angin. Gelombang energi jiwa murni mengalir ke tubuh Lin Ming. Di saat berikutnya, dia merasakan kekuatan jiwanya telah tumbuh. Penguatan jiwa. Petik 2. Lin Ming sedikit tertegun, dan kemudian dia gembira. Sebelum mencapai alam Xiantian, sangat sulit bagi seseorang untuk menumbuhkan kekuatan jiwa. Lin Ming hanya melakukannya dengan bergantung pada taktik jiwa yang sombong dan menggambar prasasti untuk menambah kekuatan jiwanya sendiri. Namun, kemajuan itu lambat. Meskipun kekuatan jiwa Lin Ming saat ini jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di kultivasi yang sama dengannya, masih sulit untuk menggunakan kekuatan jiwa minimal itu untuk menyusun simbol prasasti tubuh. Itulah mengapa Lin Ming hampir tidak berhasil melakukannya, dan mengapa setiap kali setelah menggambar simbol prasasti tubuh, dia jatuh tertidur lelap karena membebani kekuatan jiwanya. Saya tidak membayangkan bahwa kekuatan hantu kelaparan dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Itu sangat jarang. Petik 2. Bagi seorang ahli prasasti, kekuatan jiwa adalah yang paling penting. Selain itu, begitu seseorang mencapai alam Xiantian, mereka juga harus menumbuhkan jiwa. Jika dia mampu membangun fondasi yang kokoh awal ketika dia mencapai alam Xiantian, maka kultivasi masa depannya pasti akan berjalan jauh lebih lancar. Berpikir ini, semangat juang Lin Ming mulai mendidih dengan semangat. Jiwa guntur di tubuhnya juga tampaknya terinfeksi oleh semangatnya karena dengan cepat berputar di sekitar benih dewa sesat. Sebuah baut tebal cahaya memutar muncul dari tubuh Lin Ming. Petir terang yang berderak benar-benar mengejutkan. Membunuh. Tombak lunak mendalam yang berat berubah menjadi naga ungu terbang saat berputar di udara. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, menjalin jaringan petir yang besar dan luas. Dalam badai petir seperti itu, hantu kelaparan seperti titik salju di tengah badai api yang mengamuk. Mereka dengan cepat meleleh dan kemudian menguap di udara. Raungan ratapan mereka berlama-lama di udara. Aliran energi jiwa murni terus mengalir ke tubuh Lin Ming, memberi makan jiwa di lautan spiritualnya. Lin Ming merasa seolah-olah kesadarannya tidak pernah sejelas ini sebelumnya. Bahkan perubahan terkecil di sekitarnya tidak bisa lepas dari persepsinya. Pada saat ini, tangisan hantu melengking dan sedih terdengar di dekatnya. Lin Ming bahkan tidak perlu menoleh, kekuatan jiwanya telah terkunci pada musuh. Hantu berwarna ungu ini memiliki penampilan yang mengejutkan dari seorang wanita cantik. Namun, hantu ini hanya memiliki kepala, itu tidak memiliki tubuh. Dari jauh, orang bisa melihat kepala raksasa ini selebar puluhan kaki dan melayang di udara seolah tertanam di langit kuning pucat yang redup. Rambut putih tulang panjang tak berujung menari tertiup angin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.